Menghubungkan. Mulai. Bentar belum. Mau aku kirim dulu kan. Apa tadi? Lupa. Udah. Dah, masuk. Oke. Hitung ya. Mulai. 2, 1. Bentar. Ini yang Melinda di silent dulu aja. Nanti pas pemaparan. Share screen-nya nih, Kak. Oh iya. Ya ampun, Din. Maaf. Udah. Oke. Mulai, Sab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas B izin memaparkan materi sebagai bentuk pemenuhan tugas untuk mata kuliah perencanaan dan evaluasi program kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Asma Rifain. Sebelum memulai pemaparan materi pada hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok dari kelompok 2. Untuk yang pertama, ada Purnawati. Hadir. Kemudian Mau'izahatil Hasanah. Hadir. Kemudian ada Askia Safitri dengan saya sendiri. Lalu ada Tiana Zahratul Azizah. Hadir. Kemudian Dika Rahmadani. Hadir. Kemudian Melinda Cecilia. Hadir. Lalu ada Adinda Satriafi Utami. Hadir. Kemudian Nadine Vidya Aulia Rahma. Hadir. Kemudian Azahra Fatrisa Madesha. Hadir. Dan yang terakhir Febi Ilmiana. Hadir. Oke, baiklah. Pada hari ini izinkanlah kami memaparkan materi mengenai analisis kerangka logis atau logical framework. Baiklah, untuk yang pertama, pemaparan materi mengenai pengertian logical framework akan disampaikan oleh Melinda Cecilia. Kepada Melinda, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai analisis kerangka logis atau logical framework. Apa sih logical framework itu? Jadi LFA atau Logical Framework Approach adalah jenis khusus model logika atau pendekatan logika untuk membantu mengklarifikasi tujuan proyek atau program, mengidentifikasi hubungan kausatif antara input, proses, output, outcome, dan impact. Logframe atau Logical Framework pada bidang kesehatan adalah suatu model atau pendekatan logika yang ada pada bidang kesehatan yang dapat mencakup kegiatan program mulai dari perencanaan hingga pengevaluasian, keluaran jangka pendek, menengah hingga jangka panjang, dan goals yang dihasilkan. Contohnya adalah pengevaluasian program kesehatan lingkungan di Kota Palembang. Nah, dalam pelaksanaannya,
log frame disusun dalam bentuk matriks atau biasa disebut dengan log frame matriks, yang terdiri atau mempunyai 4 elemen dasar, yaitu yang pertama, hubungan antara tujuan atau goals, sasaran atau purpose, keluaran atau outputs, dan kegiatan atau activities. Yang kedua, ada logika vertikal dan logika horizontal. Yang ketiga, ada indikator, dan yang keempat, ada asumsi dan risiko yang perlu diidentifikasi pada tahap penyusunan program. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Melinda atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, materi mengenai langkah-langkah menyusun program kesehatan dengan logical framework akan dijelaskan oleh Purnawati. Kepada Purna, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menyusun progres atau program kesehatan dengan logical framework. Yang pertama itu ada tahapan analisis. Pada tahapan analisis ini terbagi menjadi 4 analisis. Yang pertama ada analisis stakeholder. Analisis stakeholder ini merupakan analisis yang digunakan untuk memetakan dan menganalisis setiap stakeholder yang terkait dengan pencapaian program. Nah, pada analisis stakeholder ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian utama, yaitu pihak yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap program. Yang bagian kedua yaitu sekunder, pihak yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap program. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bagian tersier, yaitu pihak yang tidak terkait dalam program namun dipengaruhi dampak dari program tersebut. Nah, analisis yang kedua yaitu analisis permasalahan. Hal yang harus dilakukan dalam analisis permasalahan ini yaitu yang pertama, menyusun daftar permasalahan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan program. Yang kedua, menyusun permasalahan tersebut ke dalam bentuk pohon masalah yang dimulai dengan penentuan masalah. Yang ketiga, menyusun secara bertingkat apa saja penyebab dan dampak apa yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu analisis hasil. Analisis hasil ini merupakan tahapan yang secara sistematis mengenali, memilah, dan menjelaskan keterlibatan semua pihak secara detail dalam situasi tertentu. Analisis hasil ini dapat dilakukan dengan membuat pohon hasil yang merupakan pengembangan dari pohon permasalahan yang ada. Yang keempat yaitu analisis strategi. Nah, dari analisis strategi ini merupakan analisis yang dilakukan untuk menentukan pilihan strategi apa yang akan dilakukan atau digunakan dalam mencapai hasil. Selanjutnya yang kedua yaitu tahapan desain dan perencanaan. Tahapan desain ini hasil dari analisis kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah strategi praktis yang siap dijalankan. Nah, pada tahapan desain dan perencanaan ini meliputi yang pertama mempersiapkan metrik log frame yang akan memerlukan analisis lebih lanjut, debat, dan memperbaiki ide yang dikembangkan selama analisis. Yang kedua, pembuatan work plan atau rencana kerja. Yang ketiga, menentukan dana atau budget yang dibutuhkan dalam menjalankan program tersebut. Yang keempat, menentukan sumber daya manusia atau SDM yang akan menjalankan program. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Purnawati atas pemaparannya. Selanjutnya, untuk pemaparan materi mengenai contoh dari logical framework dalam bidang kesehatan lingkungan, ini akan dijelaskan oleh Dika Ramadhani. Kepada Dika, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari logical framework di bidang kesehatan lingkungan, yaitu kami mengambil program sanitasi makanan di Universitas X. Nah, adapun tahapan dari logical framework itu yang pertama yaitu tahapan analisis. Tahapan analisis ini terbagi menjadi 4 dan yang pertama yaitu analisis stakeholder. Contohnya seperti memerhatikan makanan atau kebutuhan pokok manusia
yang mana akan menjadi sumber energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu analisis permasalahan. Contohnya, risiko makanan yang memungkinkan jika dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit dan memperhatikan kualitas gizi serta kandungan bahan asing yang mungkin terdapat pada makanan tersebut, seperti Escherichia coli. Dan yang ketiga yaitu analisis hasil. Contohnya, jika suatu makanan terkontaminasi bakteri Escherichia coli, maka konsumen akan mengalami diare disertai darah dan hemolitik uremic syndrome, yaitu penyakit gagal ginjal. Dan yang keempat yaitu analisis strategi. Contohnya, dengan melakukan pemisahan antara tempat cuci tangan dengan tempat cuci peralatan maupun bahan makanan. Yang kedua, dengan menyediakan sabun di tempat cuci tangan sebagai alat pembunuh patogen pada tangan. Yang ketiga, dengan ruang pengelolaan makanan harus terpisah dengan jamban, peturasan, dan kamar mandi. Dan yang keempat, pada restoran atau tempat umum, jumlah jamban harus mencukupi sesuai dengan banyaknya karyawan atau pengunjung. Dan yang kelima yaitu dengan selalu membersihkan fasilitas jamban agar tidak menjadi sumber pencemar dalam mengelola makanan. Dan yang keenam yaitu penggunaan peralatan makanan harus diperhatikan kebersihannya, karena dapat menjadi sumber kontaminasi silang pada makanan. Dan yang ketujuh, memiliki fasilitas tempat sampah yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011. Dan yang kedelapan, saat menyiapkan makanan, pejamah makanan harus memastikan jari tidak terkontaminasi dengan bakteri. Dan 9 yaitu bahan makanan perlu diperhatikan sumber bahannya, suhu penyimpanan, peralatan pencucian, dan kualitas bahan makanan. Dan yang ke-9 yaitu dengan penyimpanan makanan harus dibedakan sesuai dengan jenis makanannya. Dan penyimpanan makanan juga harus pada wadah tertutup untuk mencegah terjadinya kontaminasi vektor. Next. Nah, masuk ke langkah yang kedua yaitu dengan tahapan desain dan perencanaan. Adapun contohnya dalam telaah program ini yang pertama, melakukan kerjasama dengan seluruh fakultas untuk membuat program khusus yang disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Dan publikasi terkait higienis sanitasi di lingkungan setempat dengan tujuan meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pengunjung. Yang kedua yaitu dengan meningkatkan komitmen kepatuhan setiap elemen yang ada dengan melakukan audit internal dan melibatkan pemegang kekuasaan tertinggi. Dan yang ketiga yaitu dengan melakukan advokasi dengan pihak pemangku kepentingan terkait untuk melakukan penyediaan tempat sampah tertutup, tempat cuci tangan terpisah, atau mesin cuci piring terintegrasi, saluran pembuangan akhir, dan fasilitas penunjang lainnya. Next. Dan yang keempat yaitu dengan melakukan edukasi kepada pengelola makanan terkait higiene dan sanitasi secara berkala untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada makanan. Yang kelima dengan melakukan HACCP pada makanan yang berisiko tinggi terhadap kontaminasi makanan. Dan yang keenam yaitu dengan mengikuti pelatihan mengenai higiene dan sanitasi makanan yang diselenggarakan oleh dinas setempat agar memperoleh pengetahuan dan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh pada pelatihan tersebut. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan personal saat mengelola makanan atau minuman. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Dika atas pemaparan materinya. Baik, di akhir ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesimpulan materi pada hari ini. Jadi, logical framework pada bidang kesehatan adalah pendekatan logika yang mencakup kegiatan program mulai dari perencanaan hingga pengevaluasian, keluaran jangka pendek,
menengah, hingga jangka panjang, dan goals yang dihasilkan. Nah, contohnya untuk penerapan di program kesehatan itu bisa diterapkan di beberapa aspek, mulai dari promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit menular, dan lainnya. Di mana dalam hal ini, hari ini kami menjelaskan salah satu contoh dari aspek kesehatan lingkungan. Lalu, untuk tahapan atau langkah-langkah dalam menyusun program kesehatan melalui logical framework itu ada dua, yaitu tahapan analisis dan juga tahapan desain perencanaan, di mana tahapan analisis terbagi menjadi analisis stakeholder, analisis permasalahan, analisis hasil, dan analisis strategi. Sedangkan untuk tahapan desain dan perencanaan itu mulai dari mempersiapkan matriks log frame, lalu pembuatan work plan atau rencana, lalu menentukan dana atau budget yang dibutuhkan, dan menentukan sumber daya manusia yang akan menjalankan program. Baik, itu dia kesimpulan materi pada hari ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja kami lakukan. Saya sebagai moderator pamit undur diri mewakili teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Udah guys. Udah selesai ya, aman. Aman gak, Dek? Ya deh hasilnya. Nyaman sih. Alhamdulillah. Aman ya, Kak? Ya, insyaallah aman. Yuk, foto dulu kita. Enggak edit nanti. Bentar deh, ini mau aku matiin dulu streamingnya.